Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Kajari, saya Doni Suwabuana, sarjana teknik Magister Sains Pak. Saat ini menjabat selaku PLT Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong. Kalau Bapak susah mengingat dinas kami yang terlalu panjang, sebut saja diskotik Pak. Dinas Kominfo Informatika, Statistik dan Persandian. Saya menjabat selama 4 tahun Pak sebagai PLT Pak. Jadi belum dari sampai berakhir Pak Rojan Said masih juga pejabat lillahi ta'ala PLT. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berkunjung ke Lebong Comment Center. Jadi dapat kami jelaskan Pak Kajari bahwa Lebong Comment Center ini kami dirikan atas inisiasi Bapak Rosjonsa pada saat itu pada tahun 2018 Pak. Karena keterbatasan anggaran maka pengampunannya dilakukan bertahap. Jadi di 2018 ini interior saja Pak. Di 2019 kita baru pengadaan hardware dan softwarenya. Lebong Comment Center ini berfungsi untuk sebagai pusat kendali dalam satu ruangan untuk kepala daerah, wakil kepala daerah, dan unsur pimpinan Polkompimda Pak. Tadi bukan untuk masyarakat umum atau OPD lain, untuk memonitor kondisi Lebong. Jadi di dalam Lebong Comment Center ini kami memiliki beberapa macam aplikasi Pak. Ada 16 aplikasi dan 15 aplikasi dan 16 website OPD. Ini websitenya pemerintah Kabupaten Lebong. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang online Pak, yang bisa dimonitor secara real time pada kondisi apapun terhadap kondisi keuangan, kondisi kehadiran. Kami contohkan misalnya ada yang nah, ini salah satu aplikasi yang barusan kita kembangkan di tahun 2020 kemarin Pak, adalah e-absensi. Jadi e-absensi ini adalah absensi online bagi seluruh ASN maupun tenaga kerja sukarela di Kabupaten Lebong. Jadi saya contohkan dinas saya aja Pak. Nanti kalau saya contohkan dinas lain, kayak menjelek-jelekan dinas lain, kami contohkan misalnya Dinas Kominfo. Dinas Kominfo, bercadas. Dinas Kominfo untuk hari ini Pak. Untuk hari ini, ya untuk hari ini di tanggal 26 Februari Pak. Jadi waktu mereka masuk ada 07, 011 karena absen siang belum, yang tengah, yang strip setengah itu ada absen siang. Misalnya saya contohkan yang kemarin Pak, banyak yang nggak absen itu termonitor juga Pak. Yang nggak absen pagi misalnya Maimunah nggak absen pagi Pak, tapi absen siangnya 13.39, absen sorenya ikut, berarti dia tidak masuk di waktu yang pagi. Ya nanti ini Pak, aplikasi e-absensi ini nanti terintegrasi dengan namanya aplikasi SIKAP Pak, Sistem Informasi Kinerja Pegawai. Yang isinya adalah inputan dari kinerja pegawai yang diinput oleh pegawai sendiri dan di ACC oleh atasan langsungnya Pak. Setelah aplikasi itu si SIKAP tadi, maka e-absensi atau SIAP, Sistem Informasi Absensi Pegawai, digabungkan dengan SIKAP tadi, maka timbullah aplikasi namanya SITAMPAN Pak, Sistem Informasi Tambahan Penghasilan atau TPP atau TUKIN yang sering kita kenal sebelum ini. Nah, aplikasi itu akan memuat berapa yang didapat oleh masing-masing ASN Pak, berdasarkan e-absensi dan pengurangan-pengurangannya karena rumusnya sudah terinput, dan kinerjanya yang di-ACC oleh atasan langsung tadi. Saya buka Kominfo Pak, misalnya di bulan Januari, walaupun belum dibayar tukinnya, tapi kami sudah tahu Pak. Ya. Jadi saya contohkan misalnya. Doni langsung.
Ya, nanti Doni Swabwana saya Pak, walaupun PLT Kepala Dinas tukinnya masih sekretaris Pak. Jadi seharusnya TPP saya memperoleh 4 juta Pak. Kan kehadiran saya 100% karena saya tidak mengisi buku kinerja di sana Pak. Maka TPP saya menjadi 2.400.000 setelah potong pajak. Ya, karena memang saya belum ngisi buku kinerja Pak. Jadi yang dinilai absensi saja Pak. Yang nomor 3 misalnya saya contohkan Pak Reki ini kabit saya 3,8 juta per bulan. Dia kinerjanya 100%, kemudian kehadiran 100%, maka TPP-nya juga demikian. Nah, misalnya saya contohkan Ibu Meta ini aja Pak, yang memang kehadiran kinerjanya 100, kemudian kehadirannya hanya 99,5% Pak. Maka dia akan memperoleh 1,8 dari 1,9 yang harus diperolehnya Pak. Dan ini tidak bisa diprotes-protes lagi Pak, dan tidak bisa dimodifikasi karena sifatnya online. Nah, absensi tadi juga di samping kami menyiapkan fingerprint di masing-masing mata Pak, pakai mata di masing-masing OPD, juga kami menggunakan Android Pak. Tapi Androidnya nggak diklik, tetapi difotoin kayak gini Pak. Jadi selfie. Jadi siapa yang memegang handphone, kalau memang bukan orangnya, nggak juga bisa Pak. Jadi nggak bisa titip handphone, nggak bisa titip handphone Pak. Mungkin ini salah satu aplikasi yang baru kami kembangkan di samping aplikasi-aplikasi lain. Misalnya kami punya e-Monet Pak, e-Monet yang dikembangkan oleh bagian administrasi pembangunan, itu memuat juga realisasi anggaran, realisasi fisik masing-masing OPD, termasuk PPTK yang agak bandel Pak. Karena penyerapannya yang rendah, nanti ketahuan semua PPTK-nya yang memang tidak progres terhadap kinerjanya. Itu juga bisa dimonitor pada aplikasi e-Monet. Mungkin itu Pak, di samping aplikasi tadi kami perkenalkan sekilas adalah CCTV Pak. Jadi Oke, ini CCTV ini kami koneksikan Pak, terintegrasi dengan Polres Lebong, dengan comment centernya Pak, punyanya Pak Insan. Jadi sementara ini memang kami ada trouble untuk koneksi ke comment center Polres, sehingga tahun ini juga kita sudah sepakati dengan Pak Ihsan untuk rehab bersama, dan insya Allah kemarin sudah disepakati untuk rehab karena memang banyak yang kameranya nggak standar Pak. Jadi harus diganti, dan sekarang ada kebijakan tilangnya Pak ya. Ya, itu harus juga di-upgrade sesuai dengan spesifikasinya Korlantas. Yang terkoneksi sekarang adalah seluruh CCTV yang ada di OPD pelayanan publik Pak. Saya contohkan ini yang di depan, ini yang di Pemda Pak. Ini yang Pemda, ini ruang Pak Sekda. Kalau ada cewek yang itu kita bisa monitor. Kami bisa juga melihat tamu Pak Sekda siapa-siapa Pak. Kemudian lagi ini adalah rumah, ini Puskesmas Muara Aman Pak yang di bawah. Ini ruang pelayanannya. Kemudian yang di sini Dukcapil, ini Muara Aman juga. Terus RSUD, kemudian lagi DPM PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian BKD, Badan Keuangan Daerah, dan BKPSDM Pak yang terkoneksi dengan kita. Mati, sama Desa Danau mati. Mati juga, masih mati semua. Di jalannya. Untuk yang traffic seluruhnya sedang trouble sekarang Pak, dan akan kita perbaharui. Yang ada sekarang yang terkoneksi tinggal adalah OPD pelayanan publik Pak. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Pak Bupati. Bisa Pak. Pak Bupati dimanapun bisa monitor ini kan? Bisa monitor Pak. Dia bisa, di air putih ada yang jemur kopi. Ada jemur kopi di jalan tuh. Ini Kadis Kominfo dari jam 7 sampai jam siang nggak ada lihat di ruangan kemana? Iya, jadi ini Pak sekilas tentang Lebong Comment Center, dan kami sudah sampaikan juga ke banyak masyarakat bahwa kita sudah memiliki CCTV di beberapa persimpangan di Kabupaten Lebong. Kita kemarin memiliki hampir 65 Pak CCTV di yang traffic, tapi sekarang trouble Pak.
Ya karena kebakar, kemudian lagi internet, Pak. Karena memang kemarin itu dibuat nyantol aja di di tiang-tiang listrik, Pak ya. Enggak standar yang punya Kementerian Perhubungan, harusnya standar itu, Pak. Tapi memang biaya tinggi, Pak. Iya. Termasuk juga ibu-ibu yang sering kehilangan bapak-bapaknya bisa hubungi kami, Pak. Dan kami akan pantau dari sini. Hati-hati, Pak. Pak Imam, hati-hati Pak Imam. Pantau sini, Pak. Mungkin itu saja, Pak, yang sekilas tentang Lebong Comment Center. Terima kasih atas kedatangannya di sini, Pak. Jadi kalau Ibu sekali-sekali datang dari Jakarta, di sini aja, Pak. Demikian, Pak, saya Edi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penyimpanannya berapa lama? Yang ini Pak 1 bulan. 1 bulan aja. Iya. Habis itu dia otomatis ini. Otomatis sendiri. Itu yang para Polres secara alat bukti harus ada penyimpanan aman. Misalkan dia biasanya secara nasional Pak Gede tahu kan 3 bulan, Pak. Iya. Cuman mungkin pasti besar saya Iya, Pak, itu nambah ini. Iya, 3 bulan. Nambah harddisknya. Iya. Mesti update. Di Undang-Undang Kearsipan kan 3 bulan. Seperti ini. Tapi ya apa kita kan rasa sudah bagus ini. Gubernur baru bikin Luar biasa ini. Gubernur baru bikin. Ya, Pak, ini gara-gara satu-satunya lihat- comment center di kabupaten di provinsi Bengkulu, Pak, punyanya daerah dan akan diadopsi di provinsi kalau saya jadi kadin provinsi. Tapi regenerasi harus ada, Pak, jangan ditinggalin dengan ngurus. Insya Allah. Oke, makasih. Terima kasih, Pak.